Oh, pada tidur nggak Mas didongengin itu? Itu hari ini DIY masuk final. Wah, Yogyakarta masuk ke final. Yeay. Udah ada dua narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Manggilnya Mas ya tetap ya. Iya dong. Biar enak ya. Iya dong. Oke, baiklah. Yang Terus, ganteng-ganteng nih pagi hari ini udah datang di sini nih Kanca Muda nih. hati-hati ya, beribik ya nanti. Sama Wipti. Jadi kita sudah kedatangan ya tamu yang istimewa Kanca Muda pagi hari ini dalam rangka tadi saya salah ya. Nyebutnya bukan Hari Museum Nasional Indonesia, tapi Hari Museum Indonesia. Betul. Ya. Bersama dengan sebagai narasumber kita sudah hadir Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa, Sastra, dan Permusiuman Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. tepuk tangan yang gemuruh. Ini barusan saya ya Kanca Muda ya sekali napas sudah kayak ijab kabul nih saya tadi barusan nih. Selamat pagi Mas Ruli. Selamat pagi Kanca Muda dan sahabat museum. Luar biasa. Selamat pagi. Selamat Apa kabar pagi. sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Nah, Masih terus bekerja? Masih tetap Alhamdulillah. produktif di masa pandemi. ini udah nggak WFH lagi ya Ya, berarti? sudah enggak lagi. Nggak ada ya. baiklah. Oke, baik. Pelayanan ke masyarakat jalan terus. Alhamdulillah. luar biasa. Ya gaji nggak setengah lagi ya Pak Ya. ya. Dan kita juga sudah kedatangan ya, satu lagi narasumber kita ada Mas M. Rosyid Ridyo SPD MA ya. Yes. Kita panggil aja Mas Rosyid ya. Sebagai edukator Museum Benteng Frederiksberg Yogyakarta. Selamat pagi Mas Selamat Rosi. pagi. Selamat pagi, salam sahabat museum. Wah. itu ada ya, ada loh. Salam Gimana? sahabat museum, museum di hatiku. Gitu Iya, kan ya benar. Mas ya? Jawabnya museum di hati. Bener, Ya bener, masih bener. apal gue. Kan kita yang MC dulu. Ulangi ya, ulangi. Oh, oke. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Oke. Zaman itu dia di benteng digeruduk sama anak-anak SD. Iya benar. Oh. Kita nge-MC di hari berapa gitu habis senam Mas waktu itu Mas. benar. Iya. Oke, hari ini kita bakal ngobrolin tentang seluk-beluk Museum Indonesia Kanca Muda ya, Benar karena sekali. memperingati Hari Museum Indonesia yang tepat jatuh di tanggal 12 Oktober 2020 nih. Yo, Kanca Muda ya. Dan tahun ini tahun 2020 Benar. pasti ada temanya dong tiap Yoi. tahun ya kan. Dan tema untuk tahun ini adalah museum dan solidaritas. Benar sekali. Dan anyway, kita sekarang lagi live juga loh Kanca Oh, Muda. Via Instagramnya dari Jeronimo FM, Mas. Boleh dada-dada di sana, Mas. Mana? Yang kamera itu, Mas. Yang nah, itu, yang kamera sana. Ada ring Ya, light-nya. karena live-nya beda-beda. Benar, kalau yang tengah tuh Facebook Ini ya. Facebook. Gitu. Coba nyapa viewers yang ada di Facebook dulu, Mas. Oke. Nah, hai. Gitu. Nanti kalau yang sebelah kanan berarti nggak kuat ya udah. Oke, Kanca Muda, nanti kalau misalnya Kanca Muda pengen tanya-tanya, boleh ya. Benar Sekali lagi, nomornya adalah 0818644061. Atau bisa mention Twitter Kanca Muda @Jeronimo FM. Betul. Ya, Instagramnya bisa nggak kalau dipakai buat Langsung saja di nanti @Jeronimo ya. FM. Benar sekali. Tapi nanti habis yang satu ini. Ya. Tapi kita penasaran. Kita tanya dulu sama yang dari Benteng Frederiksberg nih ya. Benar sekali, ya. Mas Rosyid dulu nih. Benar, kita pengen tahu ya kan, karena tahun ini kan ada temanya. Betul. Ini, Mas. Sesuai tema peringatan Hari Museum Indonesia 2020, Museum dan Solidaritas. Gimana nih? Museum Benteng Frederiksberg Yogyakarta memaknai solidaritas di masa pandemi ini. Benar. Iya. Jadi hari ini merupakan hari yang luar biasa bagi kita semuanya, bahwasanya pada kesempatan pandemi museum tetap produktif, tetap kreatif, dan upaya untuk menggambarkan sikap seperti ini terkait dengan keberadaan museum. Maka pada Hari Museum Indonesia di tahun ini itu mengambil tema adalah museum dan solidaritas. Dan seperti saat kita berkecimpung di masyarakat, sikap solidaritas itu merupakan suatu senjata utama dalam membangun sosial bermasyarakat tersebut. Dikaitkan dengan situasi saat ini di mana aktivitas tidak seperti biasa dalam kondisi normal dan kita menghadapi kondisi tatanan hidup baru, maka museum harus bisa adaptif dengan situasi ini. Oke. Dan itu juga harus dikreasikan agar nantinya apa yang disampaikan museum itu juga dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat. Jadi walaupun museum kebanyakan itu tidak melayani secara
langsung, tetapi museum saat ini tetap berkreasi dengan menghadirkan museum lewat daring. Oke. Mungkin nanti kita bisa bertanya dan juga Mas bisa menjelaskan ya seperti apa perubahan-perubahan dan juga inovasi-inovasi yang dilakukan menyikapi pandemi COVID-19 ini dari sisi museum ya. Terutama di Benteng Vredenburg sendiri seperti apa Yes. Kanca Muda. Tapi habis yang satu ini Kanca Muda. Masih ada Mas Rosyid dari Benteng Vredenburg ya. Benar sekali, Dan juga ya. masih ada Mas Ruli nih dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Benar. Ya. Dan masih dalam rangka Hari Museum Indonesia. Benar. Ya. Jangan salah sebut Wid ya. Tadi sudah diungkapkan sama Mas Rosyid ya. Benar seperti apa sekali. Benteng Vredenburg ini akhirnya menanggapi situasi pandemi COVID-19. Tapi tetap bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena intinya tadi sesuai tema museum dan solidaritas Betul, ya. betul Nah, ya. tadi kalau kita flashback ya, Mas, kita cari-cari sih, ya kan. Emang dan kita juga dengar dari obrolan off air ya. Kalau dulu ternyata deklarasinya belum lama ya nggak sih? 2015 kalau kita lihat di artikel. Betul. Nah, dari sini terus habis itu sampai tahun 2020 kita pengen tahu nih apa aja yang udah dilakukan sama Benteng Vredenburg di Benar. Jakarta dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini terkait sama museum. Silakan Mas Rosyid ya. Oh. Jadi pada awal masa pandemi itu memang Museum Benteng Vredenburg Jakarta berdasarkan arahan dan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu pelayanan ditutup. Selanjutnya dengan kondisi seperti ini otomatis pimpinan atau kepala Museum Benteng Vredenburg Jakarta harus menyikapi situasi ini dan juga harus melakukan kebijakan yang adaptif dan humanis. Dalam artian adaptif bagaimana museum agar tetap eksis di masyarakat dalam kondisi pandemi dan juga dengan pendekatan humanis yang ditonjolkan adalah utamanya adalah keselamatan pegawai dan pengunjungnya. Selanjutnya dengan kebijakan adaptif dan humanis ini dihasilkan beberapa kegiatan yang pendekatannya secara virtual atau daring. Contohnya adalah terkait dengan kegiatan bincang publik, di mana bincang publik kita lakukan via Instagram. Karena kita mengakui bahwasannya sekarang yang menjadi sasaran utama pengguna medsos itu adalah kaula muda, maka kita sasaran utamanya menggunakan media sosial platformnya yaitu Instagram. Di samping itu juga penetrasi informasi museum itu kita lakukan secara berkala melalui fitur-fitur yang menarik dengan sajian-sajian menarik terkait dengan terkait dengan informasi koleksi, terkait dengan kegiatan konservasi dan sebagainya, sehingga walaupun dalam masa pandemi itu masyarakat tetap dekat dengan museum. Dan juga pendekatan ini juga bagian dari penerapan paradigma museum baru, di mana dalam pendekatan museum baru ini yang menjadi tonjolannya adalah masyarakat itu sendiri. Walaupun pada masa pandemi tetap aktivitas partisipasi dari masyarakat itu tetap kita tonjolkan. Makanya pada kesempatan minggu kemarin itu ada kegiatan apresiasi publik dan ngobrol museum, di mana apresiasi publik menghadirkan kesenian seperti band atau kesenian tari yang kita sampaikan secara live melalui kanal YouTube kita. Oke. Jadi tetap ada kegiatan ya berarti ya. Benar, dan bisa diakses tadi lewat Instagramnya ya, Museum Benteng Vredenburg dan juga YouTube-nya juga. Betul. Walaupun museum layanan kunjungan tetap buka dari hari Selasa sampai Jumat pukul 9 sampai 2 siang. Oke. Jadi kalau mau ke Benteng tuh masih bisa. Masih bisa. Benar, dan tentunya ada protokol kesehatan yang diterapkan di sana ya Mas ya. Patuh dengan protokol kesehatan. Benar, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak gitu ya. Itu tapi jamnya juga dibatasi tadi ya, jam 9 sampai jam 2 siang aja. Betul sekali. Nah, kalau menengok tentang tema Hari Museum Indonesia, itu tadi kan museum dan juga solidaritas. Benar sekali. Ya kan? Di Yogyakarta tuh museum banyak banget loh Bu Iti loh ya. Iya bener lah. Dari yang punya pemerintah sama yang swasta tuh banyak banget ya. Dan ini kelihatannya tugasnya dari Mas Ruli ya ini ya untuk membangun solidaritas antar museum-museum di Yogyakarta ya, apalagi di tengah pandemi nih. Bener, gimana nih Mas caranya kasih tahu kita dong. Silakan Mas Ruli. Baik. Jadi kalau dari data yang
ada di Barahmus, itu asosiasi museum daerah. Itu ada 38 museum yang menjadi anggota. Namun realnya kita hampir mungkin sekitar 60-an museum ada di Jogja Di ini. Jogja. Ini luar biasa. Potensi luar biasa yang saya rasa ini menjadi modal dasar terkait dengan apa yang kita hadapi sekarang. Nah, kemudian modal dasar yang dipunyai Jogja itu apa sebenarnya? Itu adalah gotong royong. Nah, gotong royong ini menjadi modal sosial yang luar biasa. Ya, kaitannya dengan tema besar kita, museum dan solidaritas, itu bagaimana kemudian museum ini bisa kita dorong sama-sama. Jadi masyarakat berperan aktif untuk kemudian menjadikan museum untuk bisa bertahan, dan tantangannya apakah museum nanti bisa bertahan di era pandemi ini, ke depan akan seperti apa. Ini yang kemudian Pemda DIY melalui Dinas Kebudayaan mengadakan beberapa hal, kegiatan-kegiatan yang khususnya mungkin yang bisa saya ceritakan untuk Hari Museum Indonesia ini yang jatuh tepat hari ini. Kita kemarin mengadakan beberapa kegiatan, terutama untuk mengajak ataupun membangun kepekaan yang memang menjadi tema besar solidaritas kita. Membangun kepekaan masyarakat itu bisa salah satunya juga melalui ekspresi-ekspresi budaya, ekspresi seni. Nah, kami mempunyai 34 duta museum dan mengadakan secara serentak 34 kegiatan di 34 museum. Oke. Ya, jadi ada teman-teman duta museum, itu adalah ambasador yang kita tugaskan di masing-masing museum yang tugasnya itu adalah mempromosikan museum-museumnya. Oke. Jadi ada beberapa kegiatan, ada misalkan ada lomba vlog, kemudian ada tembang dolanan, ada banyak event yang harapan kami bisa memberikan warna. Oke. Warna-warna yang berbeda seperti itu. Oke. Kalau di Benteng kemarin apa Pak berarti kegiatannya? Seperti yang disebutkan oleh Mas Ruli, terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan duta museum yang ditugaskan di Museum Benteng, kemarin hari Minggu itu melakukan kegiatan lomba mendongeng ya Mas? Iya, Mendongeng. Lomba mendongeng. Oke. Jadi sudah sudah dihasilkan beberapa partisipan dan yang masuk kemudian diseleksi yang untuk menjadi pemenangnya kemarin pada hari ini. Oke. Itu ada dewan jurinya juga Mas ya? Iya, ada. Pada tidur nggak Mas didongengin itu? Dongengnya banyak banget ya soalnya ya. Kan lomba biasanya- mendongeng loh, ini loh bahaya loh ini jadi dewan juri loh. Betul ya. Tiba-tiba yang Harusnya- keturun nih. Iya, harusnya malam ya. Iya, benar. Balani gitu. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya Kaca Muda ya obrolan kita ya, karena benar. masih banyak yang bakal kita obrolin di sini Karena ya. kita juga mungkin ada beberapa Ya. kancah muda yang udah kangen untuk datang ke museum seperti Betul. apa, ya kan? Nanti habis yang satu ini ya. Ya, kita minum dulu Kaca Muda ya. Selak bro. Bisa apa? Bisa main-main ke museum bisa. Bisa dong. Ya. Apalagi meskipun ini pandemi kancah muda Benar. ya, ini beberapa museum. Ada nggak sih museum yang masih tutup sebenarnya selama di pandemi ini? Masih ada beberapa Masih ya Mas ada ya. ya. Ada beberapa. Tapi kemarin Mas Ruli juga sudah jalan-jalan ke beberapa museum ya Benar. yang masih eksis nih di tengah Museum, pandemi benar, nih. Benteng Fradeberg juga masih buka. Museum Sandi juga udah buka ya tadi ya. Gitu. Nah, untuk tadi kan udah ada beberapa rangkaian Betul, acara betul, sebenarnya. Nah, kira-kira ada acara lain atau hal yang sudah dilakukan atau akan dilakukan Dinas Kebudayaan DIY untuk tetap menghidupkan museum di masa pandemi ini? Wah, Luar silakan biasa. Mas Ruli. Oke, jadi beberapa hal tadi sudah saya sampaikan. Sebenarnya kaitannya dengan solidaritas itu museum perlu juga didorong dan dibantu oleh masyarakat untuk bisa bertahan. Namun di satu sisi juga kita melihatnya bahwa museum itu melalui program yang dilakukan oleh masing-masing museum itu bisa menggugah kepekaan masyarakat terkait dengan solidaritas itu sendiri. Jadi museum sebagai pusatnya kita bisa membangun solidaritas kaitannya dengan kejadian di era pandemi ini. Jadi, saya rasa potensinya luar biasa. Nah, kegiatan apa yang kita lakukan? Jadi ini sekaligus nanti hari ini juga DIY itu mewakili lomba cerdas cermat museum. Wow. Jadi lomba cerdas cermat museum tingkat nasional itu yang diadakan oleh Museum Nasional. Itu hari ini DIY masuk final. Wow,
Melawan siapakah ini? Luar biasa loh ini loh. Udah Mohon nunggu-nunggu doanya, ya sound effect ketepuk tangan ya Mas Rosid ya. Yuk, tepuk tangan. Udah ngode. Mohon doanya ini Kanca Iya, Muda iya. dan seluruh sahabat museum nanti semoga di IY teman-teman yang kebetulan wakil dari Kulon Progo. Wow, baru ditanya ini Mas. Iya. Calon Wakil warga Nanggulan dari ini Kulon Mas. Progo. Ini wakili DIY dan kebetulan kemarin sudah menang di penyisian. Hari ini nanti akan bertanding di final untuk lomba cerdas cermat museum. Ini jadi bagian dari warna itu sendiri. Meskipun dilakukan secara daring juga, tapi kita melihat potensi dari generasi milenial. Betul. Kecintaan mereka terhadap museum ini cinta luar biasa. Jadi bisa kita bayangkan adik-adik ini meskipun sekarang pembelajarannya online, tapi kami berharap kami bisa memberikan ruang-ruang ekspresi untuk mereka. Salah satunya terkait dengan lomba cerdas cermat ini menjadi bagian kami memberikan wadah kepada generasi muda untuk tetap bisa mencintai museum dengan cara mereka. Salah Benar satunya sekali. seperti ini. Luar biasa. Kalau boleh tahu lawannya ya. siapa ini? Lawan Yogyakarta ini. Lawan Yogyakarta. Kalau tidak salah ini melawan dari Sulawesi Tengah, Jawa Timur. Oh. Jadi nanti semoga kita bisa juara pertama. Amin. Mohon doanya Amin. seluruh Amin, Kanca amin. Muda dan sahabat museum. Amin. Luar amin, biasa amin, kita luar doain ya biasa. Kanca Muda ya. Bisa ditonton nggak sih? Oh ya, bisa ditonton di kanalnya Museum Nasional Indonesia. Nanti bisa browsing. Oke, langsung aja Nanti Museum akan- Nasional Indonesia. Ya, di situ ada jadwalnya nanti ya Iya, Mas betul. ya. Oke, kita Oke, siapkan baik. benderang Wah. perang ya Kanca Muda ya. Benderang perang. Jangan lupa komennya ya. Subscribe Klik ya. like and subscribe ya. Masih dalam rangkaian dari Hari Museum Indonesia Kanca Muda Benar, ya. ya. Tadi sudah diceritakan juga bahwa Yogyakarta masuk ke final. Yeay. Semoga menang ya. Ya, amin. Tapi sebenarnya ke depannya tuh masih ada rangkaian acara lagi nggak sih untuk ini? Itu dari Benteng atau dari Dinas Kebudayaan selain itu atau itu aja? Silakan. Ya, ada beberapa kegiatan juga yang nanti juga dilakukan di masing-masing museum. Jadi Dinas Kebudayaan itu menempatkan sekitar 17 edukator di beberapa museum. Nah, di sana nanti teman-teman edukator ini selain duta museum yang sudah tadi ada 34 yang mengadakan event, teman-teman edukator ini sampai dengan akhir Oktober nanti juga mengadakan kegiatan-kegiatan juga. Jadi misalkan ada sarasehan, webinar atau workshop yang dilakukan secara daring. Nah, nanti kita tunggu saja teman-teman Kanca Muda dan sahabat museum bisa melihat di website kami di Dinas Kebudayaan untuk melihat informasinya. Betul. Oke. Cukup baik. banyak sekali Ya. dan kesempatan ini tentu kami mengajak bahwa museum masih buka. Dalam artian kita berusaha lebih mendekatkan lagi kepada masyarakat dengan cara yang berbeda dan kita fokus masih fokus di era pandemi ini dilakukan secara daring jadi melalui dalam jaringan sehingga kami berharap nanti masyarakat para pengguna media sosial silahkan untuk ya mencoba mengulik beberapa hal terkait dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan Betul. dan semoga apa yang kami sajikan ini bisa bermanfaat dan bisa diterima oleh masyarakat karena kami berharap museum di Jogja ini ke depan bisa bertahan dan tentu bisa menjadikan warna budaya Jogja ini bisa Betul. lebih beragam lagi. Iya Seperti itu. betul. Baik, Jadi baik, Kanca baik. Muda gampang banget ya tinggal kan masing-masing museum ini punya Instagram Iya, sendiri, betul. punya website sendiri benar, gitu bisa ya. cek aja ini buka atau enggak gitu. Nah. Kalaupun bisa online, onlinenya di mana? Betul. Kalau Kalau ada pengen, acara juga di situ semuanya bisa dikasih tahu Benar tuh di situ ya. sekali. Dan kalau pengen cek websitenya Dinas Kebudayaan tuh di kebudayaan.jogjakota.go.id benar, Mas? Di Atau salah nih? Jogja Prof. Oh. Jogja.prof ya. Iya. Baik, Oke, baik, oke, baik, oke. baik. Websitenya di Taste of Jogja. Taste of Jogja. Oke, ya nanti coba kita kulik-kulik ya. Tapi kalau dari Benteng Frederiksberg sendiri nih Mas. Nah, ini gimana Mas? Event-eventnya Mas. Terdepan tuh ada apa nih eventnya? Iya. Ya, event ke depan kita sudah persiapkan pameran dalam rangka menyambut Hari Pahlawan, di mana nanti akan kita siapkan Benar. pameran langsungnya ada dan juga pameran secara virtualnya ada. Oke. Dan tak luput juga kita tetap menggandeng masyarakat untuk ikut partisipasi dalam
mendukung kegiatan tersebut. Oke. Kadang-kadang soalnya kalau di pameran Kaca Muda ya, itu koleksi-koleksinya barang-barangnya itu beda sama yang ada di museum ya Mas ya. Jadi ada koleksi-koleksi tertentu yang mungkin dikeluarkan waktu pameran aja gitu ya. Oh iya. Ya kan? Iya. Itu karena pertimbangan keselamatan dan Iya. perawatan dari koleksi itu sendiri. Benar. Kira-kira nih bocoran dikit yang bakal dikeluarin untuk yang Hari Pahlawan ini yang bukan belum sih, yang nggak biasa sehari-hari dipamerkan di Benteng Frederiksberg, ada apa? Wah, itu biar mendebarkan para kaum muda. Biar datang aja ya Mas ya, besok langsung nonton aja gitu ya. Kira-kira, Juga untuk menyakit masa pandemi ini, insya Allah di akhir bulan ini akan kita launchingkan virtual museum. Oke. Yang materinya sudah kita siapkan, tinggal fiksasi dan insya Allah di akhir Oktober ini akan kita launching. Jadi masyarakat dimanapun berada akan bisa dengan mudahnya melihat pameran di museum sesuai dengan real dari kondisi pameran di Museum Benteng Frederiksberg. Oke, 360 kamera 360 ini ya. tanpa edit-edit ya. Posatpam-posatpamnya nanti kita juga bisa lihat tuh kondisinya kayak gimana nanti di sana ya. Air mancurnya ya kan, itu benar-benar. dia. Oke, tapi kalau tadi kan kita ngomongin udah rencana-rencana apa yang sudah dilakukan. Nah, Bener. mungkin ini sesi curhat ya Mas ya dari masing-masing. Iya, karena kan pandemi itu kayak semua orang tuh merasa ada nelongso gitu ya. Benar. Ada banyak kendala dan juga tantangan mungkin. Iya. Kalau dari Mas Rosi dan juga Mas Ruli bisa dijelaskan masing-masingnya gitu ya. Kendala terutama dalam membangun solidaritas gitu antar museum ini seperti apa untuk Mas Rosyid, terus membangun solidaritas antar museum dari Mas Ruli seperti apa. Monggo silakan, mau siapa dulu nih? Oke. Terkait dengan kendala solidaritas antar museum, tentu saja adalah keterbatasan dengan adanya kondisi ini di mana komunikasi dan koordinasi tidak bisa dilakukan sebagaimana mestinya. Dan biasanya di Museum Benteng Frederiksberg Jakarta kita punya penanda suatu kegiatan untuk merayakan Hari Museum Indonesia ini, di mana kita menggandeng berbagai museum yang ada di Jogja maupun di Indonesia, termasuk komunitas yang merupakan bagian dari komunitas museum. Nah, dengan adanya kondisi ini, ini salah satu kendalanya, akhirnya kegiatan itu tidak bisa kita lakukan karena kebijakan yang kita pedomi adalah kebijakan yang sifatnya humanis, yang mementingkan keselamatan dan kesehatan dari pegawai dan masyarakat itu sendiri. Oke. Tapi sudah inilah ada solusinya ya Mas ya pastinya ya. Ya, ada solusinya. Oke, baik. Kalau dari Mas Ruli sendiri Mas gimana? Oke, jadi kaitannya dengan kendala, saya rasa kami menganggapnya mungkin bukan sebagai kendala ya, tapi bagaimana proses kita beradaptasi. Tantangan ya Mas ya. Tantangan di era kebiasaan baru ini menjadi sesuatu yang saya rasa kita harus bijak menyikapinya. Jadi misalkan beberapa event jika memang harus terbatas, ya memang harus kita patuhi. Event-event museum dilakukan, dihadiri secara terbatas. Namun yang menjadi tantangan justru bagaimana kita mengenalkan event-event itu kemudian kita promosikan secara masif sehingga masyarakat bisa juga ikut andil secara daring. Ini tantangan bagaimana kemudian museum juga mungkin mulai berkreasi dan mulai intens terkait dengan promosi melalui media sosial. Jadi ini bagian dan ke depan semoga Dinas Kebudayaan bisa ikut andil dalam memberikan penguatan. Penguatan bagaimana museum bisa secara masif mempromosikan museumnya di situasi seperti ini. Karena bagaimanapun kita bisa dikenal itu jika promosi kita dilakukan dengan baik. Betul. Sehingga masyarakat dimanapun berada bisa berpartisipasi. Tapi kami yakin, kami optimis karena di Jogja punya Barahmus. Betul. Asosiasi Museum Daerah yang memang sejak awal berdirinya dulu ini menjadi bagian yang menaungi teman-teman di museum ini. Di depan saya optimis bahwa Museum Jogja kita bisa melalui
bisa melewati masa pandemi ini dan tentu kita tetap bisa produktif dan kreatif. Oh, itu saja. Oke. Terima kasih. Baik. Luar biasa sekali ya Kanca Muda ya. Kita masih punya jatah satu lagi Benar untuk sekali ngobrolin tentang dong. museum Kanca Muda. Jangan kemana-mana, pokoknya ya yang seru-seru ada di akhir-akhir biasanya. Biasanya ya. Coba masih ada kita berdua di sini ya. Ada Yes. kita berdua yang namanya adalah Arsi Widianto dan juga Brisia Jodi. Ya. Yang kayak gini betulnya Brisia Jodi nih. Iya. Oh, ya. Aduh, mohon maaf ya Mas ya. Emang suka halu nih teman saya kalau misalnya nggak sarapan soalnya nih. Iya. Mau melesetin bingung kan lagi siapa? Ya. Oke, tapi kita masih ada Mas Rosyid, masih ada Mas Ruli di sini, masih benar. memperingati juga Hari Museum Indonesia tepat di tanggal 12 Oktober 2020 Kanca Muda ya. Benar sekali, iya yang sudah dideklarasikan bersama-sama dengan banyak museum se-Indonesia ya. Dengar-dengar sih gitu. Benar, betul ya. Tapi ngomong-ngomong Mas, ini harapannya seperti apa sih Mas nantinya ke depannya untuk museum-museum di Indonesia, khususnya di Yogyakarta juga ya. Benar. Dan ada sesuatu yang mungkin pengen disampaikan juga ke Kanca Muda ya. Silakan dari Mas siapa dulu nih? Ruli atau Mas Rosyid nih, silakan. Jadi Ya. ada dua hal penting. Ya, aha. Itu yang pertama, saya rasa museum harus terbuka sekarang untuk bisa berkolaborasi, bergotong royong dengan semua sektor, sehingga museum bisa nanti menjadi bagian yang berkembang dan bertahan di situasi seperti ini. Ini menjadi hal yang penting. Kemudian yang kedua, museum bisa dijadikan sebagai pusat lokasi untuk membangun kepekaan dan kesadaran. Bagaimana sekarang yang kita butuhkan kan bagaimana masyarakat itu bisa saling membantu. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Jogja mempunyai modal sosial yang cukup besar, itu adalah gotong royong. Nah, tempatnya bisa dilakukan di museum. Ya. Nah, ini ada dua hal penting yang saya rasa museum bisa menjadi pusat untuk membangun kepekaan masyarakat. Museum bisa dijadikan sebagai tempat untuk berkreasi, bersolidaritas masyarakat, dan nanti saya rasa ini menjadi bagian warna yang luar biasa. Jogja tetap bisa eksis namun tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, Betul itu dia ya. Kanca Itu dia Muda. yang harus dipatuhi. Menyesuaikan diri ya, adaptatif gitu. Benar. Semoga lekas pulih lah ya si COVID ini ya Kanca Benar Muda ya, banget, supaya kita supaya- kembali lagi ke benar. jalan yang normal Kanca Muda. Kita bisa main ke museum-museum lagi secara Benar. lebih bebas lagi gitu. Nah, Betul. kalau dari Benteng sendiri, Mas Rosi seperti apa harapannya ke depannya? Jadi harapan ke depan tentu saja adanya pandemi itu tentu yang perlu kita selami adalah hikmah di balik pandemi. Dan hikmah itu tentu saja menjadi pelangi yang akhirnya bisa menstimulan kita agar lebih kreatif dalam rangka tetap menghadirkan museum di hadapan masyarakat. Dan terkait dengan kegiatan di museum, tentu saja kegiatan museum itu sebagai sarana penguatan karakter jati diri bangsa. Betul. Dan salah satu poin yang ditonjolkan pada kesempatan tahun ini dalam rangka Hari Museum Indonesia adalah terkait dengan solidaritas. Kalau kita saat masa-masa sekolah, kita kan dituntut dengan teman-teman kita untuk saling solidar dalam kondisi apapun, dalam suka maupun dalam kondisi baik, ya. itu kan kita dituntut untuk solidar. Tentu saja dengan adanya pandemi ini, hikmah yang terkandung, tentu saja kita harus membangun kepekaan pada masyarakat, sehingga masyarakat tentu saja harus selalu terlibat dalam pengembangan museum. Betul. Ya. Betul, itu Bener, tadi ya, ya. luar biasa. Pokoknya jangan usah takut-takut lagi main ke museum Kanca Muda ya. Bener, Di dan tengah jangan pandemi ini protokol kesehatannya sudah terjamin Kanca Muda, bahkan patung-patungnya juga sudah pakai masker semuanya ya Mas ya. Pakai masker, cuci tangan. Kemarin saya lihat patung Jenderal Sudirman di Benteng Federal juga udah rapid test juga. Nah, Tunggu, jadi tunggu. pasti non reaktif nih. Emang teman saya pernah kemarin ini yang memeriksakan dirinya ya kan. Darah Saya jalan periksa, kanyuran iya. emang ya. Periksa tapi di Gracia waktu itu saya soalnya. Iya nggak apa-apa. Kok bisa ngomong sama patung, Iya. rapid test segala. Siapa itu jarum tahu. mana bro?
bro. Siapa tahu ntar patung Jenderal Sudirman tiba-tiba watuk gimana. Nah, itu bisa mengeluarkan droplet loh itu. Iya, mata merah. Mata gitu. merah. Bersih. Mas Rosid kaget loh. Iya kan? Maksudnya Masa apa iya? sih? Kapan masanginnya? Ya kan gitu. Itu patungnya kalau bisa dengar musik ikut joget loh. Kayaknya. Nah. Jangan-jangan waktu nginep bareng itu boboknya bareng loh Mas. Bener loh. Iya. Kok ngeri ya. Orang kalau nggak ada pengunjung aja patungnya lesehan ya Mas ya. Capek. Soalnya kesel. Ngadeg terus Seiki ya. Kepanasan Iya. bisa, Oke, terima kasih Mas Ruli sudah Benar mampir di sekali. sini. Mas Rosid juga terima kasih sudah mampir di sini ya. Kapan-kapan kita yang mampir ke Benteng Frederberg. Semoga bisa ya, kayak mampir kemarin ke lagi. mana lagi lah ya kita ya. Mana lagi dia bilang. Tapi tahun-tahun sebelumnya kan Ya. Jerome nih mau yang datang ke Betul. Benteng gitu. Jadi semoga next ketika pandemi udah mulai turun ya kan, kita bisa main lagi ke Benteng Yoi, Frederberg. betul gitu. sekali. Ya, sampai ketemu juga tentunya di lain kesempatan. Kancah Muda terima kasih sudah mendengarkan Good Morning Youngsters yang udah Bener. nonton streaming kita di Thank Facebook you. ya. Terima kasih sekali. Ada 2 juta manusia ya. Ada sih Wow, via sebenarnya. Instagram juga terima kasih sekali ya. Ketemu lagi sama Tio Wipti besok Ya. jam 5 pagi tentunya di Good Morning Youngsters. Love Jogja and You Kancah Muda. Belum. Belum. Tio pamit. Fifty pamit. Kita bareng-bareng bilang Love Jogja and You ya Mas ya. Iya. 1, 2, 3. Love Jogja and You. and Love Jogja